Suhu politik antara kubu Partai Demokrat AHY dengan pengacara senior Profesor Yusril Iza Mahendra dengan adu argumentasi di luar sidang Mahkamah Agung seharusnya tidak perlu terjadi. Kubu AHY seharusnya profesional menanggapi tudingan permohonan gugatannya pada pokok permasalahan, bukan menyerang pengacaranya. Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Beni, justru bukan berargumen pada permasalahan gugatan, malah menyerang pribadi seorang pengacara dengan menyebut-nyebut Yusril patut diduga membela kepentingan invisible power atau kekuatan tertentu yang tidak tampak di permukaan. Sebelumnya, Beni juga menyebut Yusril menggunakan cara pikir hukum ala pimpinan Nazi Adolf Hitler dalam pengujian ADART Partai ke Mahkamah Agung atau MA. Nampaknya Beni perlu banyak belajar dan juga membaca buku literatur apa itu Nazi. Kuasa hukum 4 kader Demokrat, Yusril menilai pola pikir Beni dan kawan-kawannya diselimuti ilusi dan dugaan-dugaan yang dibuat seolah-olah benar. Beni dan aktivis Demokrat tidak pernah berhenti bermain di grey area perguncingan politik. Pemikirannya penuh ilusi, semua dugaan-dugaan, tetapi dugaan-dugaan itu diumbar ke publik seolah-olah sebuah kebenaran. Yusril secara tegas mengatakan, perilaku Beni demikian malah merupakan bagian dari teknik agitasi dan propaganda gaya Nazi yang pernah dirinya pelajari. Dikatakannya, Hitler melakukan itu dengan menghujat pemimpin-pemimpin Polandia dan merendahkan mereka habis-habisan sebagai perang urat syaraf sebelum mereka menyerbu Polandia. Teknik agitasi dan propaganda gaya Nazi yang digunakan aktivis-aktivis Partai Demokrat tidak banyak bedanya dengan apa yang dilakukan teman Ahok dulu, katanya. Hal serupa menurutnya terjadi di kubu AHY saat ini. Mereka mencoba untuk membelokkan hakikat persoalan yang sebenarnya, yakni ADART Partai Demokrat yang nyata-nyata menabrak undang-undang dan Undang-Undang Dasar 45, sehingga kepemimpinan partainya oligarkis dan nepotis. Dengan cara membangun ilusi atas dasar duga sana duga sini untuk mempengaruhi pikiran publik, ungkap Yusril. Cara-cara seperti itu sebenarnya menunjukkan titik lemah mereka yang tidak mampu untuk face-to-face berdebat soal hukum terkait pengujian ADART Demokrat. Sekalipun kubu Agus Harimurti Yudhoyono sudah menarik Hamdan Zulfa untuk berhadapan dengannya. Argumen-argumen yang dibangun Hamdan, Zainal Arifin Mokhtar, Ferry Amsyari, Lutfi Yazid dengan mudah saya patahkan satu demi satu. Mereka lari dari debat hukum ke perguncingan politik bercorak karakter assassination yang ditujukan ke saya pribadi, jelasnya. Yusril mengakui keberadaan dirinya di kubu Muldoko adalah secara profesional, yakni sebagai advokat yang murni meluruskan masalah ADART agar tak menabrak undang-undang yang berlaku. Saya advokat, bekerja membela kepentingan hukum klien berdasarkan surat kuasa yang diberikan. Itu adalah fakta yang tak terbantahkan. Di luar semua itu adalah spekulasi yang bisa juga didasarkan pada ilusi, terangnya. Yusril mempertanyakan apakah anggaran dasar Partai Demokrat bisa melindungi kepentingan politik Beni Kaharman atau tidak. Menurutnya, bisa saja sepanjang Beni tidak mengancam oligarki di kubu AHY. Tapi ingat, bila Beni bersikap lain, ya nggak tahu apa yang akan terjadi pada Beni. Beni itu hanya pion di permukaan, selama dia masih bisa dimanfaatkan dan tidak mengganggu kepentingan establishment oligarkis di Partai Demokrat. Dia harus sadar, makin menonjol dia tampil ke publik, makin bahaya posisinya. Dia bisa ditendang keluar arena sebagaimana tokoh Demokrat yang lain.